Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali berkumpul di ruang majelis guru ini dalam rangka diseminasi, yaitu saya Angel Gustina Kencana, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 34 Kerinci, akan menyebarkan pemahaman mengenai budaya positif dan penerapan pengalamannya juga. Baiklah, sebelum kita memulai acara ini, baiklah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik Bapak Ibu, jika kita bicara masalah budaya positif, mungkin kalau kata-kata budaya sering kita dengar. Tapi kalau budaya positif ini saya pun sering mendengar, namun kita jarang mengetahui apa makna yang tersirat di dalam budaya positif ini. Nah, setelah mengikuti program guru penggerak ini, ternyata budaya positif ini salah satu hal yang sangat baik dan sangat bagus untuk meningkatkan motivasi dari dalam diri siswa. Nah, melalui budaya positif ini nanti diharapkan guru dan siswa itu memiliki motivasi dari dalam, bukan dari luar, sehingga mereka bisa untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan, yaitu menjadi manusia yang berguna, menjadi siswa yang sesuai dengan kodrat dan zamannya, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah menuntun peserta didik mencapai kodratnya. Kalau di dalam Islam kita kenal dengan istilah takdir, ya Bu. Ya, di dalam pelajaran agama itu ada takdir. Setiap manusia itu sudah digariskan 50.000 tahun yang lalu. Nah, di dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara itu menuntun, ada kodrat. Setiap anak itu punya kodrat masing-masing. Nah, melalui budaya positif ini kita harapkan kita sebagai guru bisa menuntun anak-anak dan murid-murid kita untuk mencapai cita-cita mereka, yaitu untuk bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Baik, kita lanjut. Nah, ini Bu, materi kita hari ini ada 8. Yang pertama itu yaitu konsep inti dari budaya positif, ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Melalui 8 materi ini nanti kita akan diberikan sebuah gambaran bagaimana sebenarnya budaya positif yang ada dan yang akan kita lakukan di sekolah, insya Allah. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, ini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kemarin di beberapa minggu yang lalu kita sudah dijelaskan oleh Bapak Pengawas secara ringkas bahwa pembelajaran yang sering kita lakukan itu selama ini mungkin hanya dengan metode ceramah satu arah, ya Bu. Ya, Pak Edi juga mungkin ya, kita di kurikulum 2013 pernah kita dengar istilah pembelajaran berpusat pada murid. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini salah satu pembelajaran yang berpusat pada murid. Artinya siswa kita itu, Pak, Ibu, tidak semuanya senang dengan dengar. Kita misalnya kita hanya menjelaskan di depan atau kita hanya berceramah. Tidak semuanya senang seperti itu. Ada yang senang, namun ada juga yang tidak. Ada lagi siswa yang hanya senang mendengar, tapi tidak senang membaca. Nah, melalui pembelajaran berdiferensiasi ini yang dikatakan merdeka belajar, artinya kita menyiapkan peserta didik itu untuk belajar sesuai dengan kebutuhan mereka, Bu. Artinya siswa murid kita di dalam kelas itu kebutuhan mereka berbeda-beda. Melalui diferensiasi ini diharapkan kita bisa menyiapkan pembelajaran yang mendukung murid kita untuk mencapai tujuannya, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, ada 6 dimensi, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini merupakan paradigma pembelajaran baru. Ya, mungkin ada kita semuanya sudah tahu ada pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana kita lebih mengaktifkan murid.
ya. Di kurikulum 2013 juga ada, lebih mengaktifkan murid melalui percobaan dalam pembelajaran IPA, di dalam pembelajaran bahasa Inggris lebih mereka bercakapan mungkin ya Pak. Di dalam pembelajaran matematika mungkin murid itu lebih ke dalam penemuan. Mereka menemukan sendiri tanpa guru harus banyak-banyak menjelaskan itu. Hanya sedikit menjelaskan, siswanya yang lebih aktif. Inilah paradigma pembelajaran baru, yaitu berdiferensiasi. Artinya kita menganalisis kebutuhan murid kita apa saja. Ya. Karena tidak sama nanti kebutuhan antara yang wanita, yang perempuan, anak yang cepat nangkapnya dengan anak yang lambat nangkapnya. Misalnya dalam pembelajaran matematik, kita mau mengajarkan kali-kali, jangankan kali-kali, nampak saja masih banyak yang belum bisa. Nah, ini artinya berbeda nih. Anak yang pintar tentu sudah bisa lanjut, sedangkan yang belum bisa nambah tentu tidak bisa dilanjut. Harus kita sesuaikan dengan kebutuhan murid. Selanjutnya yaitu, nah ini Bu, miskonsepsi kita selama ini tentang teori kontrol, bahwa sebenarnya itu ada ilusi ya, kita bisa mengontrol orang lain. Misalnya ada anak yang terlambat, kamu harus bersihkan sampah di pekarangan sekolah misalnya. Sebenarnya ini hanya ilusi Pak, atau bisa dikatakan tidak ada itu sebenarnya. Ilusi guru bisa mengontrol murid, karena yang bisa mengontrol adalah diri mereka sendiri. Misalnya hari ini terlambat, besok kalau tidak terlambat Bapak kasih hadiah. Nah mereka akan datang cepat ini. Coba seandainya hadiah itu kita hilangkan lagi, mereka akan terlambat lagi. Artinya apa? Kita tidak bisa mengontrol murid. Yang bisa mengontrol mereka adalah mereka sendiri sebenarnya. Karena tidak ada manusia yang bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol itu adalah diri dia sendiri. Nah, yang kedua itu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, penguatan positif ini misalnya bujukan ya. Tolonglah nak, demi Bapak, tolong kamu rajin ya. Kamu tidak kasihan dengan Bapak. Bapak sudah payah, sudah capek mengurus kamu. Ya, mungkin di saat itu mereka merasa iba, merasa kasihan dengan kita. Tapi sebenarnya kalau dalam kondisi yang lain, murid kita tidak akan tidak akan bisa dikontrol dengan penguatan positif. Ya, ini semuanya ilusi. Mengontrol murid, penguatan positif itu sebenarnya tidak bisa berlaku dalam jangka panjang. Yang ketiga itu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu membuat karakter. Nah ini juga miskonsepsi ya, bahwa kita sering membuat murid misalnya siswanya bajunya keluar, kamu setiap belajar keluar bajunya keluar terus. Jadi kita terus menyalahkan murid seperti itu. Sebenarnya itu hanya ilusi ya, yang bisa membuatkan karakter. Lalu yang keempat itu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah seperti yang pernah saya alami ya, mungkin anak saya sendiri pernah saya paksa harus belajar. Ternyata tidak bisa kita sebagai orang dewasa memaksa dia untuk terus belajar, karena anak-anak itu ada waktu bermain ya. Nanti akan ada kaitannya nanti dengan kebutuhan manusia. Ya, ini miskonsepsi kita bahwa teori kontrol itu bahwa guru sebenarnya tidak bisa mengontrol murid. Yang bisa mengontrol mereka adalah mereka sendiri. Ya, karena kita sebagai pengontrol seperti yang digambarkan ini sebenarnya hanya berlaku sementara. Pada saat kita tidak melaksanakan suatu respon, maka tidak akan ada aksi dari murid itu sendiri. Lanjut, nah ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Dulu kita sering mendengar misalnya ada stimulus respon. Ya. Apabila dalam pembelajaran IPA mungkin ya, apabila ada aksi ada reaksi. Kalau semut kita injak maka dia akan menggigit kita, ya kan Bu? Kalau anak kecil kita tampar dia akan melawan nanti. Ya, itu kan stimulus respon. Ada stimulus ada respon. Nah sekarang kita berubah menjadi teori kontrol. Di stimulus respon yang pertama yaitu realita kebutuhan kita sama. Kita menganggap bahwa semua manusia itu kebutuhan sama. Ternyata kebutuhan kita berbeda. Ya, contohnya tadi dalam pembelajaran
ada anak yang memang dia butuh untuk perhatian lebih misalnya. Terus ada anak yang cenderung pintar, dia tidak senang kalau guru mengajarinya, dia lebih senang belajar sendiri misalnya. Artinya berbeda, tidak sama kebutuhan setiap murid kita. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, ini juga sebuah perubahan ya, Bu, Bapak, bahwa kita menganggap selama ini misalnya kita melihat murid kita itu ada yang sering datang terlambat. Wah, kita melihat mungkin kita melihat semuanya sama, si A nakal. Padahal ada keluarganya yang lain yang menganggap dia berbeda. Kenapa dia terlambat? Mungkin karena dia tidak punya motor misalnya, atau mungkin dia paginya harus mengurus adiknya atau mengurus orang tuanya yang sakit. Artinya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Padahal kita menganggap, oh ini sama ini semuanya. Lalu yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini juga salah, Bu. Kita memaksa orang untuk memiliki pola pikir yang sama dengan kita, padahal kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksakan orang lain. Saya tidak bisa memaksakan Bu Nada misalnya untuk berpikir bahwa anak itu harus seperti ini. Nah, yang bisa kita lakukan adalah berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi saya harus memahami, kita memahami bagaimana Pak Bobi misalnya memandang siswa yang nakal itu bagaimana. Kalau Bu Nada bagaimana? Saya berusaha memahami, karena setiap kita memiliki pandangan yang berbeda. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini stimulus respon. Sedangkan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah ini, Bu, ini yang sangat penting yang saya memperolehnya selama pembelajaran di guru penggerak ini, bahwa perilaku setiap manusia itu ternyata memiliki tujuan. Termasuk perilaku yang kita anggap salah, Bu. Misalnya siswa mencuri, nah kita anggap salah, padahal itu salah satu bagian dari pembelajaran menurut teori kontrol. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Ya, contohnya kita datang, guru datang cepat pagi karena takut absen kan? Karena takut absen Android atau karena takut ditegur oleh kepala sekolah. Padahal sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita bukan absen itu. Ya, yang bisa mengontrol saya itu bukan absen, ya. Hanya kita bisa mengontrol diri kita. Kita mau datang cepat, kita mau datang terlambat, ya, itu sebenarnya dari diri kita. Tidak ada yang bisa, termasuk Bapak Kepala Sekolah pun tidak bisa sebenarnya mengatur. Karena itu tadi, teori kontrol, manusia tidak bisa mengatur manusia yang lain. Yang bisa adalah dirinya sendiri. Namun, orang lain hanya bisa memberikan masukan, dukungan, dan scaffolding atau jembatan untuk menjadi lebih baik. Lalu ada, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau saya minta tolong sama Bu Rus, tolong Bu minjam pena, ya saya bisa mengontrol Bu Rus. Sebenarnya Ibu Rus mau meminjamkan saya pena atau tidak, itu sebenarnya bukan dari saya, beliau sendiri. Tergantung pada beliau, ya. Nah itu kan berarti kita yang bisa mengontrol orang lain itu bukan kita, tapi mereka sendiri. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya. Ketika kita mencoba, misalnya anak kita, sudah ya main HP, Bapak kasih permen misalnya. Nah, pada saat gagal, pasti kita maksa ya kan? Kita maksa, sudah sini main HP-nya, gitu contohnya. Banyak kan seperti itu. Pada saat pemaksaan itu ya, ada pada saat bujukan ya. Pada saat kita membujuk anak kita gagal, membujuk orang lain gagal, tentu kita memaksa. Contohnya, kita mau nagih hutang ke orang lain. Kapan mau bayar hutang? Sekali dua kali gagal, pasti kita mulai berkata kasar. Ya. Namun, menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi pentingnya kita bekerja sama. Kalau di dalam profil Pancasila itu istilahnya gotong royong, yang kita kenal sejak zaman dulu ya. Ada gotong royong. Lalu model berpikir menang kalah. Selama ini kita mungkin menganggap pada saat kita bisa menyalahkan murid kita atau menyalahkan orang lain, kita merasa diri kita menang dan orang lain kalah. Nah ini kita mulai belajar untuk meninggalkan, kita ganti dengan
model berpikir menang-menang. Bagaimana caranya kita memperbaiki murid itu, kita merasa menang dan murid pun merasa menang. Kalau istilahnya yang mungkin sudah tidak asing itu win-win solution, menang-menang, semuanya menang, tidak ada yang kalah dalam hidup ini. Kita sebagai guru menang, murid kita yang bodoh, yang pintar menang. Misalnya dalam ulangan, yang dapat nilai 100 menang, yang dapat nilai 0 kalah. Tidak seperti itu lagi, Bu. Jadi menurut teori kontrol ini bahwa siswa yang tidak pintar pun menang, ya, bukan hanya yang pintar menang. Lanjut, nah ini Bu, disiplin positif. Nah, kalau kita bicara kata disiplin mungkin kita selalu masalah peraturan ya. Nah, ternyata ini kata disiplin berasal dari disiplina yang artinya belajar, di mana di sini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ya, jadi disiplin positif ini itu dari diri, Bu. Kalau kita bicara di sekolah ini, siswa tidak disiplin, artinya siswa tidak piket, mereka tidak melaksanakan piket, mereka tidak membuat tugas, mereka tidak masukkan baju ke dalam. Saya sendiri sering gunting rambut siswa, artinya mereka tidak disiplin. Ya, ini disiplin yang kita anggap selama ini, ternyata disiplin itu mengacu pada tanggung jawab ya, yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi dari dalam diri lagi, Bu, dari dalam diri siswa lagi, disiplin bahwa mereka mau buat tugas, mau hafal kali-kali, mau tidak, sebenarnya dari diri mereka. Mereka memiliki tanggung jawab atau tidak? Mereka yakin dengan nilai-nilai mereka apa tidak? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, kalau dengan ancaman, kamu kalau tidak hafal kali-kali besok, Bapak buat nilai kamu 50 di lapor. Atau dengan hadiah, siapa yang bisa hafal kali 1 sampai 10 anak SD misalnya, Bapak kasih coklat, itu hadiah. Nah, bukan dengan imbalan, bukan dengan hadiah, bukan dengan hukuman, tapi memang kenapa kamu mau ngapal kali-kali? Karena saya ingin pintar, artinya dari diri sendiri. Ya, ini yang ada dalam materi disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi memang tujuan kita sebenarnya, kita lihat ya, setiap hari Senin pembina upacara selalu mengatakan disiplin, itu yang sering kita dengar ya, disiplin. Namun yang penting di sini adalah bahwa kita harus bisa menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Artinya disiplin itu bukan karena peraturan, bukan karena takut, bukan karena dia, tapi dari diri mereka sendiri, motivasi intrinsik dari dalam mereka. Itulah tujuan kita sebagai guru, insya Allah, dan semoga kita dimudahkan untuk mendidik siswa kita yang memiliki disiplin. Tidak ada lagi kita melihat misalnya, masukkan baju, jadi mereka sudah bisa memasukkan baju sendiri, mereka sudah rapi mengerjakan tugas tanpa diperintahkan. Nah ini Bu, nilai-nilai kebajikan ya, yaitu nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai kebajikan inilah yang dijadikan sebagai dasar murid melakukan disiplin. Ya, contohnya profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini contoh ya yang dari Ibu Primarias program PYP: toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Lalu ada nilai keterampilan hidup: dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nilai-nilai ini adalah contoh dari nilai-nilai yang bisa kita jadikan sebagai dasar untuk mengajarkan kepada murid kita untuk melakukan disiplin diri. Ya, contohnya beriman. Ya, dan ini nilai profil pelajar Pancasila. Dan semua nilai-nilai ini tidak hanya berlaku di satu dua orang, berlaku global ini Bu. Profil pelajar Pancasila ini di Indonesia insya Allah berlaku semua.
Ya, ini keterampilan hidup. Dimanapun kita yakin bahwa berakhlak mulia itu baik. Ya, bukan hanya agama Islam, agama yang lain juga mengatakan bahwa berakhlak mulia itu baik. Tidak boleh mencuri misalnya. Gotong royong, bukan hanya orang Kerinci yang gotong royong. Orang Padang, Sulawesi, Jawa juga bergotong royong ini merupakan nilai-nilai kebajikan yang diyakini bersama. Ini Bu, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan kita, dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, kita tahu Pak Eli misalnya, kenapa kita bekerja Pak? Kenapa kita bekerja? Kira Pak Eli, ya, kenapa kita bekerja? Ya, kenapa Pak Ubi kita bekerja? Karena kita mau nyari untuk memenuhi kebutuhan Bu, untuk makan kan? Kenapa kita bekerja? Untuk makan. Kenapa kita belajar? Ya, kenapa kita sekolah? Karena kita ingin supaya kita pintar, kebutuhan itu. Ya, kenapa kita belajar? Supaya bisa masak, supaya kita bisa hidup juga. Jadi setiap apapun yang kita lakukan itu sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar kita ini. Contoh lain lagi, kenapa kita olahraga? Karena kita ingin sehat, ya kan? Kenapa kita mandi? Karena kita ingin bersih supaya sehat juga. Semua yang kita lakukan sebenarnya adalah memenuhi kebutuhan. Contoh yang lain, kenapa kita senang dengan hiburan? Ya, karena kita butuh kesenangan, ya kan? Semua yang kita lakukan dalam hidup ini sebenarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar diri kita masing-masing. Walaupun yang jelek, yang buruk, contohnya lagi, kenapa ada pencurian? Karena mereka ingin makan, mencuri, ya tak? Nah, kenapa orang melakukan judi? Karena dia ingin cepat kaya dengan cara yang salah. Semua yang dilakukan orang itu, baik yang benar yang salah, semuanya untuk memenuhi kebutuhan. Namun pilihan-pilihan itu tergantung dari dari diri sendiri, dari akhlak dan keimanan mereka masing-masing. Nih, 5 kebutuhan dasar manusia yang setiap saat ingin dipenuhi. Yang pertama itu bertahan hidup. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Semuanya kita butuh ini. Tidak ada manusia yang tidak ingin bertahan hidup. Ya, kita butuh makan, ya, pakaian semua butuh, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, semuanya butuh. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadian bagian dari dalam kelompok. Siswa kita mungkin di kelas ada yang pada saat kita membagi kelompok misalnya kan, ada yang merasa dikucilkan, ada yang merasa, pernah ya kejadian di sekolah kita mungkin di kelas ada siswa yang itu teman-temannya tidak ingin berkelompok dengan dia, mungkin karena dia terlalu pendiam, karena dia mungkin beda dusun ya. Nah, ini artinya mereka tidak terpenuhi, tidak diterima di dalam kelompok. Jadi mereka akan berusaha memenuhi kebutuhan nanti. Ada siswa yang kurang diperhatikan oleh ibu gurunya, kurang disayangi mungkin. Ya, ada kita mungkin lebih senang siswa-siswa yang pintar, yang kurang pintar, kurang kita perhatikan. Berarti mereka kurang mendapatkan kasih sayang, dan mereka juga butuh diterima oleh gurunya. Walaupun mereka misalnya tidak mandi pagi ya. Ada yang siswa yang tidak mandi, ada siswa yang mungkin mempunyai kekurangan yang lain. Semuanya harus kita perhatikan dengan adil. Yang ketiga, penguasaan, harga diri, ya, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kadang-kadang ada siswa yang pemalu, yang ingin mencurahkan masalahnya tapi dia tidak berani. Nah, ini harus kita perhatikan. Lalu ada lagi kebebasan ya. Semua orang itu ingin mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dari dirinya. Semuanya kita ingin bebas ya. Tentu kita ingin bebas. Contohnya saja, kalau kita dipaksa makan lontong setiap hari, kira gimana Bu? Bosan ya. Artinya kita ingin mencoba hal yang baru. Coba lagi cabai ke laut kan? Coba lagi gulai semak misalnya. Artinya kita ingin bebas. Saya tidak suka nasi goreng, saya ingin pagi ini makan nasi uduk misalnya. Itu merupakan
kebebasan yang harus dipenuhi. Ya. Lalu yang terakhir kesenangan. Nah ini, ya mungkin Bapak Ibu kita mulai hari ini mencoba untuk dalam pembelajaran jangan terlalu serius. Mungkin ada diselingi dengan humor, tertawa. Kadang-kadang saya lihat memang anak SMP ini masa puber kan, mereka tuh ingin diperhatikan lebih tuh, MPO istilahnya, menarik perhatian orang lain. Ya pasti senang siswa SMP itu kalau diajak main cerita yang lucu-lucu, pasti senang itu. Nah ini salah 5 kebutuhan dasar manusia yang perlu kita tahu. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Kadang-kadang kita lihat kita sedang ngajar nulis di depan, siswa kita melempar kertas ke belakang, berarti mereka sedang butuh senang. Nah kita ajak, memang kalau kita ajak main, atau ada siswa kita yang mengganggu temannya, berarti dia sedang berusaha menguasai orang lain. Nah harus kita perhatikan. Terus apalagi siswa yang setiap hari izin terus, nah perlu kita perhatikan apakah memang dia tidak makan setiap hari. Nah kita harus tahu kenapa, apa yang ada di balik tindakan yang dilakukan oleh murid kita. Lanjut. Nah ini motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi ekstrinsik dari luar untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Contohnya tadi, kita datang cepat pagi, takut ditegur kepala sekolah. Kita datang ke sekolah cepat, kita takut tidak masuk ke kelas karena takut ditegur oleh pengawas misalnya. Kita melaksanakan absen on break karena takut ditegur pengawas, atau memang dari diri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi sebaiknya kita menghindari motivasi ekstrinsik ini, yaitu menghindari hukuman, dan yang ini sebenarnya ini mendapatkan hadiah. Ya. Kita berusaha untuk melakukan sesuatu itu bukan karena kita takut dihukum, bukan karena ini mendapatkan hadiah, tapi karena memang dari diri kita. Contoh lain, kenapa kita pakai helm? Kenapa kita memakai helm? Karena ada yang alasannya karena takut polisi kan. Kalau di Singapura takut polisi. Sebenarnya bukan itu alasan yang tepat. Kita pakai helm itu karena kita supaya selamat. Supaya kita selamat, artinya dari diri kita. Kita percaya bahwa memakai helm kalau jatuh kepala kita tidak langsung pecah gitu. Artinya kita melakukan motivasi intrinsik. Lalu ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman sering kita dengar, ya di sekolah kita ada hukuman, rambut panjang dipotong. Ya, kalau tidak buat tugas misalnya konsekuensinya apa? Nah, hukuman itu datangnya tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya, saya pernah menghukum siswa yang tidak bisa baca doa, saya suruh pungut sampah sekolah ini. Pernah saya hukum seperti itu. Saya tidak pernah memikirkan rencana hukuman sebelumnya. Dan juga pernah siswa yang tidak bisa menjawab kali-kali 3 kelas 9 itu, saya suruh hukum bernyanyi di depan. Saya tidak pernah memikirkan, namun hukuman itu datangnya tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah. Jadi kita guru yang menentukan. Murid tidak tahu mereka harus ngapain. Yang keempat, berupa hukuman fisik atau psikis. Bisa jadi push up, nyanyi, atau hukuman psikis misalnya. Kita membentak murid, dasar bodoh kamu misalnya, atau dengan kata-kata yang menyakiti hatinya. Ini hukuman psikis. Sedangkan konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan. Misalnya, yang datang 5 menit, yang terlambat 5 menit, maka pulangnya harus 5 menit lebih lambat lagi. Yang tidak piket, kita buat sepakati dengan sama. Bagaimana kira-kira? Kalau tidak piket, berarti dia harus mengerjakan piket sampai selesai di hari itu, tidak ikut belajar. Nah ini terencana, artinya ada kesepakatan antara guru dan murid. Itu konsekuensi. Jadi konsekuensi ini guru hanya memantau. Siswa yang terlambat berarti kamu sudah tahu kan kalau terlambat harus ngapain? Mereka harus membersihkan WC. Itu konsekuensi. Artinya disepakati antara guru dan murid. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Ya mereka tidak nyaman dengan konsekuensi. Sikap guru selalu memonitor murid. Mereka takut nanti kalau saya
tidak pakai dasi upacara, nanti saya disuruh maju ke depan berbaris. Kalau saya tidak pakai topi upacara, berarti saya harus maju ke depan. Ini juga membuat murid tidak nyaman. Nah, inilah yang perlu kita terapkan, kita coba, yaitu yang terakhir, yaitu restitusi, Bu. Saya juga baru mendengar kata-kata restitusi ini sejak 2 bulan ini belajar di guru penggerak, bahwa restitusi merupakan proses menciptakan kondisi murid-murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, kita mencoba untuk menghindari hukuman dan menghindari konsekuensi, namun kita mengajak murid kita berdiskusi. Misalnya, kita tanyakan, kenapa kamu terlambat setiap masuk? Ada apa? Nanti akan ada kata-kata yang bisa digunakan untuk restitusi. Ya, jadi kita memperbaiki kesalahan. Di mana restitusi ini bukan kesalahannya yang diutamakan, tapi bagaimana murid itu bertanggung jawab. Misalnya ada kejadian, siswa main di kelas, kaca pecah. Bukan kita salahkan siswa kita. Kira-kira bagaimana? Ini kaca sudah pecah. Bagaimana kamu memperbaiki ini? Baik Pak, saya akan mengganti kacanya. Mereka akan mencoba untuk bertanggung jawab. Ya, di guru penggerak itu kami sudah belajar berbagai macam kasus yang sangat berat. Malah ada kasus siswa yang tawuran, berkelahi, namun mereka bisa diperbaiki kesalahannya dengan mencari solusi. Mereka dibuat untuk bertanggung jawab. Ini posisi 5 posisi kontrol guru: menghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Sebagai penghukum, ya kita hanya menghukum murid, membuat rasa bersalah. Misalnya, kamu ya setiap belajar matematik, setiap belajar bahasa Inggris dengan Bapak, selalu saja salah buat latihan. Kita menyalahkan murid. Sebagai teman, nak, tolong anak belajar, tolong PR-nya dibuat ya, demi ibu. Masa kamu gak sian ya ibu? Ibu sudah tua, ibu mau pensiun, gak sian kamu lihat ibu. Dengan kata-kata yang lembut, tapi sebenarnya kita posisi sebagai teman. Ya. Kalau tidak buat PR misalnya, ya udah hari ini ibu maafkan. Itu sebenarnya ya kita posisi sebagai teman. Teman tahu. Nah ini kita sebagai pemantau ini memberikan konsekuensi. Kalau kamu tidak buat tugas, konsekuensinya apa dengan ibu? Misalnya dengan bapak. Berarti kamu harus nyatat sampai habis hari ini, atau harus membersihkan ruang perpustakaan hari ini. Nah, yang terakhir adalah manajer. Manajer ini sebenarnya di perusahaan, namun kita sebagai guru juga bisa berposisi sebagai manajer. Nah, di posisi manajer ini, ya kita berusaha untuk mengontrol murid kita, ya bukan dengan kesalahan, tapi dengan memvalidasi setiap tindakan yang salah. Lalu kita berusaha mencari solusi secara bersama dengan berkolaborasi dengan murid. Jadi bukan kesalahannya yang kita tekankan. Kalau siswa kita salah, bagaimana kita cari solusi bersama. Kalau dia tidak pernah, dia selalu datang terlambat, bagaimana kita sebagai guru untuk berdialog dengan siswa kita cari solusi bersama. Kalau lambat bangun misalnya, bagaimana kalau di rumah siapa yang bisa membangunkan dia? Bagaimana kalau di setel alarm? Kalau dia tidak bisa buat tugas, bagaimana caranya dia supaya ada belajar tambahan di rumah atau kerja kelompok gitu. Artinya manajer ini adalah proses untuk mengajak murid untuk mencari solusi bersama. Ya, ini satu kasus contohnya ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya sama, tapi dengan posisi kontrol yang berbeda akan berbeda lagi penanganan. Kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau sebagai penghukum, kita menghukum murid dengan hormat pada bendera selama 1 jam misalnya. Ini salah satu contoh. Berarti kita berposisi sebagai menghukum. Kita menghukumi murid. Mereka tidak memakai dasi atau topi. Kita hukum dengan hormat bendera selama 1 jam. Lalu membuat rasa bersalah. Ini contoh. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Ini sebenarnya kita membuat dia merasa bersalah. Ya, walaupun kata-katanya pelan, ya, kamu selalu saja mengecewakan ibu. Kamu membuat ibu kecewa. Kamu sebenarnya membuat ibu tidak senang. Ini sebenarnya kita membuat dia merasa bersalah. Nah, ini sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak, Ibu ya.
sekali ini, ya udah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Nah, seperti tadi kita memberikan toleransi. Siswa kita tidak pakai tidak pakai dasi pada saat upacara. Kita membujuk dia, ayo dong ikuti aturan sekolah. Sebenarnya kita posisi sebagai teman, ya. Kita usahakan ini boleh. Yang kita hindari adalah yang tadi. Jangan sampai kita menjadi penghukum lagi dan pembuat rasa bersalah. Kalau sebagai teman mungkin ada waktunya. Nah, ini sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Setelah upacara kamu beli atributnya dan jangan diulangi lagi. Ini sebagai pemantau. Kita hanya memantau. Siswa tidak buat tugas, ini hukuman, ini konsekuensinya. Kalau kamu tidak pakai topi, ini. Kalau kamu tidak pakai kaos kaki warna putih misalnya, konsekuensinya kamu harus jemput ke rumah. Itu konsekuensi. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, ini yang saya dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua di sini bisa belajar. Ini posisi yang diharapkan sebagai guru, manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Misalnya siswa kita tadi, dia tidak memakai atribut saat upacara. Kita tanyakan, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Mereka mungkin akan jawab, ya Pak, saya nggak pakai topi, nggak pakai dasi. Saya akan coba minggu depan, saya siapkan sebelum malam Senin itu sudah saya siapkan atribut upacara. Jadi kita menawarkan, bukan kita yang memberikan solusi. Dia sendiri yang berbuat salah, dia sendiri yang memperbaiki salahnya. Itu sebagai manajer. Nah, coba Bapak Ibu, kira-kira ini posisi kontrol yang mana ya? Saya kecewa sekali dengan kamu, Bu Penny. Kira-kira Bu Luz, kira-kira ini sebagai apa? Penghukum membuat rasa bersalah atau sebagai pemantau? Kita lihat. Pembuat rasa bersalah. Iya benar, membuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Artinya kita mengungkapkan, saya kecewa dengan kamu nak. Kamu tidak pernah berhasil belajar dengan Bapak. Matematika kamu rendah terus. Ya, jadi kita membuat merasa bersalah. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Misalnya Bu, dalam pelajaran nari sudah berulang kali kita latih, ternyata salah terus narinya. Nah, kira-kira kita mengatakan yang demikian, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini posisi yang mana ini? Ayo, Bu. Ya, penghukum ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kita menghukumi dia. Ya. Lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, benar. Ini posisi manajer. Jadi, kalau siswa salah, berarti kita tanyakan, bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Kita tanya sampai dia menemukan solusi. Ini manajer. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu, ya. Nah, ini sebagai teman. Kita membujuk murid kita. Kita posisi sebagai teman. Boleh, kalau posisi sebagai teman boleh. Namun yang lebih utama tadi manajer. Dan yang terakhir, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, ini posisi pemantau. Ya. Lalu, ini Bu, masih ada 1, 2. Bentar lagi Bu. Ini yang 2 yang terakhir nanti. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Selama ini saya sendiri dari SD, TK, SMP, SMA, kuliah sampai menikah, ya itu selalu mendengar kata peraturan, ya peraturan. Misalnya di rumah peraturannya tidak boleh nonton TV pada saat maghrib sampai isya, itu peraturan. Mengapa bukan peraturan ya? Mengapa keyakinan? Nah, alasannya di sini adalah karena yang ingin kita bentuk di sini adalah motivasi intrinsik tadi Bu. Kita ingin murid kita itu memiliki motivasi dalam dirinya. Karena kita melalui nilai-nilai yang diyakini. Contohnya, kenapa kita sholat? Karena kita yakin dengan sholat itu kita akan masuk ke dalam surga. Kenapa kita berpuasa? Karena kita yakin bahwa berpuasa ini salah satu rukun iman yang rukun Islam yang kita yakini sebagai umat Islam. Lalu kenapa kita menghormati orang tua? Karena kita yakin bahwa menghormati orang tua itu adalah salah satu bentuk pengabdian kepada orang tua kita. Ya, jadi kenapa bukan peraturan? Ya, karena
Kalau peraturan ini itu biasanya hanya dibuat satu arah. Sekolah buat aturan, siswa dilarang merokok, siswa dilarang berkelahi, siswa dilarang menggunakan senjata tajam, siswa dilarang menggunakan motor yang bunyinya keras, siswa dilarang membawa HP. Itu peraturan. Kalau keyakinan ini dari luar, bukan dari dalam. Sedangkan keyakinan ini datangnya dari diri mereka. Kita ingin membentuk keyakinan murid kita bahwa mereka membuat tugas itu bukan karena ingin mengejar nilai, bukan karena takut dihukum, tapi karena mereka ingin pintar, karena mereka ingin mendapatkan ilmu. Itu yang ingin kita ciptakan. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang baru saya bentuk kemarin di kelas 9A, Bu. Ya, bersifat abstrak, berupa pernyataan universal. Jadi misalnya semua anggota kelas 9A harus saling menghormati dan dihormati. Semua anggota kelas harus merasa diterima. Semua anggota kelas mengerjakan tugas tepat waktu. Misalnya piket. Jadi kalau seandainya siswa kita tidak melaksanakan piket, kita tinggal tunjuk. Piket tadi tidak, Pak. Kamu tahu keyakinan apa yang kamu langgar? Tahu, Pak, bahwa semua anggota kelas harus melaksanakan tugas. Nah, jadi pernyataan universal, ya, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi membuat keyakinan kelas itu, Bu. Jadi kita bukan lagi peraturan, ya. Keyakinan kelas misalnya, jangan kita buat di kelas kita dilarang buang sampah sembarangan. Biasanya kita dengar kan di tempat umum kan, dilarang buang sampah. Itu kalimat negatif, Bu. Kita gunakan kalimat positif. Kalimat positif. Nah, iya. Semua anggota kelas menjaga kebersihan atau membuang sampah di tempatnya. Itu yang lebih positif. Ya, kita menghindari kalimat yang negatif. Dilarang mengganggu orang lain. Kenapa tidak kita buat menjadi yang positif? Contohnya, semua anggota kelas harus menghormati dan menghargai barang milik orang lain. Jadi kita ganti menjadi positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Ya, tidak perlu banyak. Mungkin nilai-nilai berdasarkan nilai-nilai universal tadi. Keyakinan, disiplin, menghormati, hormat, ya. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan. Jadi keyakinan ini kemarin dibuat itu setiap siswa itu disuruh membuat di kertas, ya, kertas origami 1 lembar. Silakan tulis, masing-masing siswa tulis apa yang kamu yakini. Misalnya mereka semuanya harus bicara baik dan sopan. Kita tempelkan nanti di dalam ini ada 30 orang misalnya, nanti kita cari nilai-nilai yang sama, kita jadikan satu. Artinya menghormati, menjaga kebersihan, melaksanakan piket itu kan sama. Harus melaksanakan tugas dengan tepat waktu. Nah, jadilah dia sebuah keyakinan kelas. Nah, ini langkah-langkahnya untuk membuat keyakinan kelas. Dan yang terakhir, materi yang terakhir hari ini yaitu segitiga restitusi. Nah, ini yang tadi ada hukuman, konsekuensi restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Jadi kita berdialog dengan murid kita, yaitu yang pertama tahapannya adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, ini saya sudah mencoba untuk belajar, ya, walaupun masih sering salah. Kadang-kadang saya juga sering menghukumi murid, sering, ya, pernah. Namun sudah mencoba untuk mempelajari masalah dengan restitusi ini. Misalnya murid tidak pakai atribut tadi, kita stabilkan dulu. Baiklah, tidak pakai topi itu nggak apa-apa. Kesalahan itu biasa. Bapak juga pernah salah, ya kan? Setiap manusia pasti pernah punya salah. Ya, tidak apa-apa buat salah. Supaya kita meyakinkan dia bahwa wajar, ya, hal yang wajar, manusia tempat salah. Namun kita harus memvalidasi tindakan. Kira-kira kamu tidak pakai topi tadi, kira-kira benar nggak? Boleh nggak? Mereka akan tahu ini, tidak boleh, Pak, kalau tidak pakai topi di saat pacaran. Lalu yang terakhir kita tanyakan, kira-kira nilai apa yang kamu langgar? Oh iya,
Kalau tidak pakai topi berarti nilai yang saya langgar adalah melaksanakan tugas atau berpakaian rapi atau melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya sebagai murid. Apa tanggung jawabnya murid? Yaitu berpakaian rapi dan sopan. Nah ini, yang pertama menstabilkan identitas. Ini Bu, kata-kata yang bisa kita ucapkan kepada murid. Misalnya pada saat murid kita berbuat salah, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sebenarnya kesalahan yang dibuat oleh semua orang itu proses dari belajar. Berbuat salah itu wajar. Kita katakan yang demikian boleh. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak atau Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari masalah ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi kita menstabilkan identitas, Bu. Artinya murid kita sudah salah, kita kembalikan lagi identitasnya supaya dia merasa positif, merasa berharga. Jangan nanti sampai murid kita sudah salah, kita bentak-bentak lagi, kamu ini. Akhirnya dia merasa jengkel dengan kita atau sakit hati dengan kita. Lalu yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah ya. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berusaha memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, misalnya murid kita salah, kita tanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, ya. Murid kita tidak, misalnya dalam belajar, ada murid yang apa contohnya? Misalnya izin Pak, kamu pasti punya kesalahan, punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Misalnya murid kita menampar temannya, tetap walaupun jelek itu tetap kita katakan dengan hal yang positif. Ya, mungkin bisa kita katakan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk ya, tapi kamu sudah bagus, tidak sampai melempar atau mengangkat temanmu misalnya, atau menonjok matanya. Ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Misalnya siswa berkelahi, ya, kita katakan kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu. Baik ya, mempertahankan diri itu baik. Cuman jangan sampai kita merugikan orang lain atau menganiaya orang lain. Menanyakan keyakinan, ini yang terakhir dari proses restitusi. Prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam. Ya. Apa keyakinan kelas kita? Kalau ada piket yang tidak piket misalnya, kita tanyakan, apa keyakinan kelas kita? Berarti kita harus buat dulu keyakinan kelas ini. Oh, berarti setiap orang harus bertugas melaksanakan tanggung jawab. Setiap anggota kelas harus melaksanakan tugas dengan penuh semangat. Setiap anggota kelas harus hormat dan menghormati tugasnya masing-masing misalnya. Berarti kita tanyakan, apa keyakinan kelas kita? Menghormati orang lain, Bu. Berarti kita harus menghormati orang lain. Sedangkan dia tadi mengganggu temannya misalnya. Berarti kamu tidak menghormati orang lain. Atau misalnya guru sedang belajar, dia tiba-tiba nyanyi di belakang. Kita tanyakan, apa keyakinan kelas kita? Setiap orang harus menghormati dan dihormati. Bukan hanya kita yang dihormati, murid pun harus dihormati. Contohnya, ya murid bicara, guru memperhatikan. Nah, bisa kita katakan dengan kata-kata yang demikian. Nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Disiplin tadi, tanggung jawab, kebersihan, toleransi, gotong royong. Misalnya dalam piket, ada siswa kita yang tidak mau piket. Kita tanya, nilai apa yang kita sepakati? Kita sudah buat tadi keyakinan kelas. Gotong royong, berarti kita harus bergotong royong. Tidak boleh melaksanakan piket hanya orang-orang tertentu. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini masih banyak lagi kata-kata yang lain. Ini hanya contoh untuk menanyakan keyakinan. Nah ini contoh ya, contoh keyakinan kelas yang saya buat. Contoh restitusi ya, saya coba pakai speaker, bisa Bapak Ibu tonton.
mungkin gangguan sinyal. Ya, ini contoh penerapan segitiga restitusi. Ini contoh ya, yang penerapan segitiga restitusi. Nah, ini penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini sudah ada di dalam standar nasional pendidikan kita. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya cukupkan demikian. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal kita bayar rekening lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin kalian pernah mendengar dalam kehidupan sehari-hari atau di sekolah kita punya peraturan ya, punya peraturan. Ada peraturan sekolah, ada tata tertib. Misalnya peraturannya di hari Senin adalah memakai atribut lengkap, topi, dasi, sepatunya harus hitam, dan perlengkapan lainnya. Nah, pada hari ini kita akan membuat keyakinan. Nah, keyakinan ini membedakan dengan peraturan adalah kalau peraturan itu yang dibuat oleh sekolah, ya dari luar itu. Kadang kita taati, kadang tidak. Tapi kalau keyakinan itu asalnya dari diri kita sendiri. Misalnya ketua kelas misalnya yakin bahwa bangun pagi itu bisa membuat pekerjaan menjadi beres semua, misalnya tidak membuat kita terlambat. Atau misalnya ya, kita yakin bahwa kalau rajin olahraga maka badan kita akan sehat. Itu keyakinan ya. Itu yang membedakan peraturan dengan keyakinan. Namun sebelumnya kita buat dulu ya, keyakinan ini artinya kita sepakati bersama ya, tidak hanya bapak yang buat tapi kalian murid juga membuat ya, bukan hanya disetujui oleh bapak tapi kalian juga yang membuatnya nanti. Kalian yang akan menentukan apa-apa saja yang kalian yakini sesuai dengan nilai-nilai yang kita percaya dalam kehidupan. Misalnya jujur, ya, berarti semuanya harus jujur. Namun di dalam membuat keyakinan ini tidak boleh dengan kata-kata kotor, misalnya atau kata-kata negatif ya, kalimat-kalimat negatif. Tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Misalnya dilarang membuang sampah, maka kita ganti dengan semua warga kelas 9A harus menjaga kebersihan. Jadi kata-kata dilarang itu kita hindari. Contohnya lagi apa?
Tidak boleh mengganggu teman. Kita ganti dengan semua anggota kelas, semua warga kelas harus saling menghormati. Atau apalagi contohnya, tidak boleh datang terlambat. Berarti kita ganti semua anggota kelas harus disiplin waktu, seperti itu ya. Jadi kita menggunakan kata-kata yang positif, yang kita yakini. Artinya bukan karena orang, tapi memang kita yakin ya. Bukan karena ini peraturan di rumah saya seperti ini, bukan seperti itu, tapi karena dari diri kita. Misalnya kamu yakin nggak kalau tidak mengganggu teman itu adalah bagus? Yakin nggak? Yakin? Atau kamu yakin nggak kalau menjaga kebersihan itu adalah baik untuk semua? Atau kalian yakin nggak mengumpulkan tugas itu bagus? Nah, jadi sekarang silakan kalian tuliskan di kertas ini keyakinan yang kalian percayai ya, masing-masing. Silakan kalian tuliskan di sini satu saja ya. Apa yang kalian yakini? Misalnya menghormati atau menghargai, peduli. Sekarang kita sudah memperoleh hasil dari pendapat kalian yang kalian tulis di kertas ini. Sekarang ini akan kita saring ya. Kan nggak mungkin semuanya kita jadikan keyakinan kelas. Kalau ada yang sama kita gabungkan jadi satu ya. Menghormati dan menghargai guru. Artinya ini bukan hanya guru ya, tapi semuanya. Artinya kita harus saling menghormati ya. Berarti ini ya, menghormati teman. Ini menghargai guru. Jaga kebersihan. Ini jaga kebersihan. Menghormati satu sama lain. Nah ini yang lebih tepat. Menghormati satu sama lain. Sepakat untuk bicara baik dan sopan. Benar ya? Berarti bicara baik dan sopan. Buat nama, tanda tangan. Lanjut, nomor 2 maju. Nomor 3 dah siap berdiri.
Perkenalkan, nama saya Rafael Bebrian dari kelas 9A. Perkenalkan, nama saya Persko dari kelas 9A. Perkenalkan, nama saya Walia dari kelas 9A. Perkenalkan, nama saya Ramistin Afia dari kelas 9A. Dapat membuka rasa tanggung jawab. Dapat membuat kita lebih disiplin. Dapat membuat kita lebih menghargai orang lain. Dapat membuat kita menjadi lebih baik. Subscribe for more content.